bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, Saudara, Saudari, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita boleh ada di penghujung tahun 2020. Kita berterima kasih, kita mengucap syukur. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Layak kita menaikkan setiap syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia baik di dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita sama-sama menaikkan syukur kita. Kita menaikkan pujian, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Amin Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat
Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan buat kasih setia dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di penghujung tahun 2020 ini. Kami mau menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau hadir di dalam ibadah kami di tempat ini. Bahkan Engkau hadir di setiap rumah-rumah jemaatmu. Ketika mereka menaikkan syukur beribadah kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami menaikkan syukur kami, ibadah kami dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur berterima kasih untuk segala perbuatan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sertai, Engkau berkati ibadah penutupan tahun pada malam hari ini. Biar kami semua diberkati, dilawat, dikuatkan oleh Tuhan untuk menghadapi tahun yang baru, tahun 2021. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Wow, luar biasa ya. Tinggal beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Kebanyakan orang bilang tahun 2020 adalah tahun yang sangat berat. Gimana menurut Tante Michelle? Ya benar sekali Om Hendru. Walaupun mungkin tahun 2020 sangat berbeda dengan tahun-tahun yang biasanya. Namun saya kena percaya bahwa keajaiban Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Bahkan di tahun-tahun yang akan datang selanjutnya. Iya benar sekali. Karena kita punya Tuhan yang ajaib. Dan keajaiban Tuhan itu yang akan selalu menyertai kita. Sehingga kita akan tetap bersukacita. Gimana kalau kita ajak semua jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Ya, mari setiap sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita bersukacita bersama-sama, kita akan bersorak, menyanyi bagi Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kasih berikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, puji namanya. ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang Betapa heran betapa heran ku
perbuatannya. Betapa heran ku menyaksikan, Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Puji Tuhan, kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan yang memuaskan setiap kehidupan kita. Benar Om Hendru? Benar sekali, dan kita percaya bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus ada kepuasan yang tidak dapat diberikan Amin. oleh dunia. Oleh sebab itu kita akan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Mari setiap sidang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian. Ku sungguh puas, Puas dengan Yesus. Ku Sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas, Ku sungguh puas, puas dengan Dia. ku sungguh puas. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, Ku puas, ku sungguh puas, puas, ku sungguh puas. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas, ku sungguh puas, puas dengan Dia. Ku sungguh puas, Puas ku dengan sungguh Dia. puas, ku sungguh puas, puas dengan Dia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Memang benar di dalam Tuhan ada keajaiban yang luar biasa. Dan bahkan di tahun 2020 ini saya yakin dan percaya ada begitu banyak keajaiban Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Benar begitu Tante Pita? Benar Tante Mercy, dan sebentar lagi dalam hitungan jam kita akan meninggalkan tahun 2020 dan kita akan masuki tahun 2021. Tahun 2021 adalah tahun misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana, tetapi kita yakin bahwa tahun 2021 pun kita akan berjalan dalam kemenangan bersama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena di dalam Tuhan, saat kita berjalan bersama Dia, maka Tuhan yang akan menerangi setiap jalan kehidupan kita. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar, Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai
membangunkan dia kembali. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dia, ku tak takut. Haleluya. Berjalan bersama dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama dia, ku tak takut. Berjalan bersama dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, silahkan duduk Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagaimana perasaan kamu, Saudara El? Senang pasti, gembira dong menjelang Ya, akhir tadi tahun. dalam puji-pujian tadi berkata bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak perlu takut. Benar, Ada yang kamu takutkan? nggak ada. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata dia adalah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Di akhir tahun ini kita menyongsong, kita yakin bahwa Tuhan akan membuka jalan bagi kehidupan kita di tahun-tahun yang akan datang. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama menaikkan pujian, Bapak Ibu. Aku jalan kebenaran dan kehidupan. Hanya Yesus yang menjadi jalan keselamatan bagi kita. Haleluya. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, aku jalan kebenaran. Aku Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama
keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Tuhan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Dia juga adalah sahabat kita dan kita tidak perlu khawatir untuk menyongsong tahun yang akan datang. Iya, kalau kita tahu bahwa Yesus adalah jalan keselamatan, apakah kita perlu ragu mengikut Dia? Kita nggak perlu ragu. Iya, kita tidak perlu ragu Bapak Ibu, sebab itu kita nyanyikan pujian ini. Tiada ku ragu lagi, mari saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu, Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada haleluya Bapak Ibu. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, saya pun akan mengajak Bapak Ibu untuk kita sorakkan haleluya 3 kali bersama-sama sambil kita mengepalkan tangan kita. Kita akan terus berjalan memasuki tahun 2021 ini dengan keyakinan dan kekuatan dari Tuhan. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, tidaklah mudah kita melewati tahun 2020 ini. Tapi kekuatan dari Tuhanlah yang sudah menghentar kita ada di penghujung tahun 2020 ini. Puji Tuhan, demikian juga di dalam kita mau melangkah di tahun 2021, mari kita mau andalkan Tuhan. Karena Dialah yang menjadi kekuatan Amen. dalam kehidupan Yesus, kita. kekuatanku dalam hidup ini, bersama Dia hati, ku takkan goyah. Amin. Karena Dia Haleluya. menjadi kekuatan kita. Haleluya. Amin. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hati, ku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tetesan air mata.
hapuskan tetesan air mata. Yesus, sembuhkan semua luka hati. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus, kekuatan hidupku. Sekali Amin, lagi kita akan haleluya. nyanyikan ini. Amin, haleluya. Ini Yesus, kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku, ku tak akan goyah. Yesus, kekuatan hidupku. Yesus, hapuskan tetesan air mata. Yesus, hapuskan tetesan air mata. Yesus, sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Ku tak akan goyah. Yesus, kekuatan hidupku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus, kekuatan hidupku. Sekali lagi, bersama Dia hatiku tak akan goyah. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus, kekuatan hidupku. Haleluya. Benar Bapak Ibu Saudara, Dialah yang menjadi kekuatan hidup kita. Amen. Untuk memasuki dan melangkah di tahun 2021, mari kita mau buka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan menguatkan kita, yang sudah menguatkan kita selama tahun 2020. Dan tahun 2021 kita akan melangkah sebentar lagi. Mari kita mau minta firman Tuhan yang akan menuntun, membimbing kita, dan memberikan kita kekuatan untuk menjalani hari-hari kita yang ada di depan kita. Kita menyanyikan pujian yang berkata, sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Tuhan. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri untuk kita mempersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Di dalam firman-Mu Kau nyatakan kuasa-Mu. Bagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Di dalam firman-Mu Kau nyatakan kuasa-Mu. Bagai tiang awan siang hari, tiang api. Sambil kita mengangkat tangan kita, bimbing langkahku, bimbing langkahku. Amin, haleluya. Bimbing jalanku. Amin, amin, haleluya. Berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Di dalam firman-Mu Kau nyatakan kuasa-Mu. Bagai tiang awan siang hari, tiang api Amin, di Tuhan. malam hari. Bimbing langkahku, bimbing langkahku, bimbing jalanku. Berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Bimbing langkahku, bimbing
langkahku, bimbing jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Haleluya. Bapak Ibu, baik yang ada di tempat ini maupun sidang jemaat yang mengikuti dari rumah masing-masing, mari kita persiapkan hati kita saat ini untuk dapat diisi kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi penuntun bagi kita untuk kita dapat menjalani tahun 2021. Yakinlah bahwa kekuatan dari firman dan Roh Kudus itu yang Dia sudah janjikan yang akan menyertai kita semua. Haleluya, haleluya. Bimbing langkahku, bimbing jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib, firman-Mu, firman-Mu sungguh ajaib. Malam hari ini Tuhan, kami mempersiapkan seluruh keberadaan kami, hidup kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu ajaib, firman-Mu yang akan menuntun perjalanan kami, firman-Mu yang berkuasa di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami memasuki tahun 2021 ini, inilah kehidupan kami, inilah hati kami persembahkan kepada Tuhan. Biar firman-Mu mendapat tempat yang terbaik, tertanam, bertumbuh, berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kekuatan dari firman Tuhan yang akan memampukan kami untuk dapat menjalani tahun yang ada di hadapan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus juga yang sama akan mengurapi kami semua yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, haleluya. Kita sungguh bersuka cita dapat menantikan ya, saat-saat kita akan berganti tahun dari 2020 ke 2021. Ya, di dalam pujian, di dalam penyembahan, dan juga di dalam firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan bersama, dan saya percaya ya, di rumah masing-masing ada pujian dari setiap hati, ada pujian dari setiap keluarga ya, yang dapat naik ya, menjadi persembahan yang menyenangkan bagi Tuhan. Ya, setiap kita sudah menaikkan pujian-pujian kita, mengingat keajaiban Tuhan, mengingat kemurahan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan. Dan itu adalah salah satu hal yang sangat luar biasa ya, yang dapat kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, pada malam hari ini, ya, ketika kita akan bersama-sama melewati waktu dan meninggalkan 2020. Ya, ada satu tema yang saya ingin kita sama-sama renungkan ya, recounting God's victories. Menghitung kembali kemenangan Tuhan. Menceritakan kembali kemenangan Tuhan. Ya, kita akan belajar dari firman Tuhan. Dan saya percaya setiap kita mengalami banyak kebaikan Tuhan, mengalami banyak kemenangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu pun banyak dialami oleh orang-orang percaya yang hidup jauh sebelum kita. Dan kehidupan mereka kita dapat baca di dalam firman Tuhan. Ya, kita akan belajar dari kisah seorang yang sangat luar biasa. Ya, kalau Bapak Ibu lihat gambar ini pasti dapat mengerti kisah siapa itu. Baru kemarin Minggu kita belajar bersama-sama melalui firman Tuhan tentang seorang yang namanya Daud. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama ya, tentang kehidupan Daud, tantangan yang dia hadapi, bagaimana dia menghadapinya,
dan apa yang dia lakukan dengan kehidupannya. Yang saya percaya, ya, setiap firman Tuhan dituliskan untuk kita belajar, kita mengambil pelajaran yang penting dan kemudian menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu lihat gambar ini sangat jelas, cerita ini sudah sangat sering kita dengar, bahkan mungkin Bapak Ibu yang ada di sekolah minggu dulu tahu. Bagaimana Daud ketika dia disuruh oleh ayahnya untuk sebenarnya membawa bekal untuk kakak-kakaknya. Justru di sanalah dia melihat ada begitu banyak tentara dan ada satu yang sangat berbeda. Ukuran tubuhnya berbeda dari kebanyakan orang. Ada satu peristiwa yang tidak pernah ada dalam pikiran Daud. Tidak terduga. Dan yang dia lihat adalah seorang yang mungkin kita sekarang sering menamakannya raksasa. Sangat besar. Kemampuannya di luar kemampuan kebanyakan orang. Karena tubuhnya besar dan dia punya kemampuan yang jauh lebih besar dari orang-orang biasanya. Dan ini yang dapat saya gambarkan juga sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh Daud. Ketika orang-orang Israel takut, dalam hati Daud kemudian ada kerinduan untuk menghadapi tantangan ini. Meskipun kalau kita berkata secara jujur, secara matematika, hitungannya sangat mustahil. Saya juga tidak tahu apa yang ada dalam hati Daud. Nanti kita akan belajar. Tetapi apa yang ada di hadapannya, tantangan yang sangat besar, tantangan yang bahkan mungkin kita katakan di luar kemampuannya, itu raksasa yang dihadapi oleh Daud. Pertanyaan saya, raksasa apa yang kita hadapi di tahun 2021? Tadi kita sudah mendengarkan dalam pujian, ada banyak hal yang kita mungkin belum bisa tahu. Kita belum bisa prediksi, kita belum bisa mengira-ngira. Tapi mungkin juga ada tantangan-tantangan yang bagaikan raksasa yang kita hadapi hari-hari ini. Mari kita belajar bagaimana Daud menghadapi tantangannya. Yang pertama, kenyataannya kita lihat dalam 1 Samuel 17 ayat 33. Ketika Daud ada di dalam tantangan dan dia kemudian mengambil inisiatif, saya mau jadi orang yang kemudian menjadi volunteer ya, menjadi sukarelawan untuk menghadapi Goliat. Ya. Kakaknya memarahi dia, orang-orang tidak percaya kepada dia, bahkan sampai Raja Saul pun tidak percaya kepada dia. Tidak ada dukungan yang dia dapatkan untuk menghadapi raksasanya. Mari kita lihat 1 Samuel 17 ayat 33 saya bacakan. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kita sudah belajar dalam ibadah minggu kemarin. Daud sejak masa mudanya dia banyak mendapat nilai-nilai negatif. Ini pun yang didapat dia dari Raja Saul. Tidak ada dukungan untuk dihadapi raksasa di depannya. Tidak ada semangat, tidak ada dorongan. Kamu kurang pengalaman. Kamu masih muda, perlengkapanmu tidak lengkap. Dia sejak Goliat itu sejak masa mudanya dia sudah jadi prajurit. Kamu tidak berarti apa-apa. Tidak mungkin kamu hadapi raksasa seperti itu. Itu yang dia hadapi. Saya tidak mengerti apa yang hari-hari ini ada di hadapan kita. Mungkin bagaikan raksasa seperti Goliat. Dan mungkin Bapak Ibu dalam kondisi sendiri. Tidak ada dukungan dari orang-orang di sekitar. Kalaupun ada justru ucapan-ucapan yang hampir sama dengan Saul. Tidak mungkin kamu bisa lakukan ini. Tidak mungkin kamu selesaikan masalahmu. Tidak mungkin kamu bisa berhasil.
Karena begitu banyak alasan. Tapi hari ini, mari kita belajar. Seorang Daud menghadapi raksasanya. Dia lakukan seperti tema kita malam hari ini. Recounting God's victories. Waktu orang-orang di sekitarnya tidak mendukung dia. Mungkin dia harap kakaknya dukung dia, tapi justru memarahi. Bahkan raja pun tidak mendukungnya. Daud memilih. Dia tumbuhkan dukungan. Di dalam dirinya. Bergantung kepada Tuhan. Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia bersandar kepada Tuhan. Itu sebabnya tema kita hari ini. Recounting God's victories. Dia hitung kembali. Dia coba ceritakan kembali. Apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam dia. Recounting itu punya pengertian menceritakan kembali. Menghitung kembali. Dan itu harus dilakukan Daud pribadi. Karena dia yang tahu. Dia yang mengalami. Dia coba hitung, ingat apalagi apa yang dialami. Dan perhatikan yang diceritakan kembali, yang dihitung kembali. Bukan seberapa besar Goliat. Bukan seberapa besar lembing Goliat. Tetapi yang dia hitung kembali. God's victories. Kemenangan Tuhan yang dia hitung. Kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya. Dia tahu persis. Kemenangan-kemenangan yang dia alami. Bukan dari dirinya. Tapi Tuhan yang bertindak bagi dia. Tuhan yang memberi pertolongan bagi dia. Bukankah kita sering menyanyi bahwa dia yang bertindak memberi pertolongan. Dan kalau kita menang, sesungguhnya itu adalah kemenangan Tuhan di dalam kita. Bapak, Ibu, Saudara, kalau hari ini engkau berhadapan dengan raksasa apapun juga, belajar dari Daud. Recounting God's victories. Engkau hari ini duduk bersama-sama. Hitung kemenangan yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Dan kita akan lihat dalam keadaan-keadaan, tantangan-tantangan yang luar biasa. Daud ambil sikap pribadi. 1 Samuel 17 ayat 37. Mari kita lihat bagaimana dia menghitung. Dia menceritakan kembali kemenangan yang Tuhan berikan pada dia. 1 Samuel 17 ayat 37 saya bacakan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu perhatikan, Daud benar-benar mengajarkan kepada kita bagaimana cara menghadapi raksasa-raksasa, pergumulan, tantangan yang bahkan luar biasa besar. Yang bagi orang itu mustahil. Hari ini kita belajar recounting God's victories. Dia ingat, dia ceritakan. Bapak Ibu bisa lihat itu dari ayat 34, 35. Dia ceritakan kepada Saul. Aku ini biasa menggembalakan kambing domba. Kalau ada singa atau beruang, saya tidak bisa bayangkan bagaimana Daud. Ya, begitu luar biasa kalau zaman sekarang orang lihat singa, kecuali singa yang sudah dijinakkan ya di kebun binatang, di sirkus. Tapi di hutan sangat luar biasa. Bagaimana dia bisa begitu kuat.
Ayat 35, aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Aku berdiri, apabila ia berdiri menyerang aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Dia detil ingat, dia detil ceritakan, dia detil hitung kemenangan Tuhan atas hidupnya. Dan itu yang dapat kita lihat Daud lakukan. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat ada dua hal yang akan menolong kita ketika kita lakukan recounting, menghitung kembali, menceritakan kembali kemenangan-kemenangan dalam Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada dua hal yang akan terjadi dalam hidup kita yang kita bisa pelajari. Yang pertama, ketika kita menghitung semuanya, kita akan dapat mengingatkan kita pada Tuhan. Menghitung apa yang kita alami, menghitung keajaiban Tuhan, menghitung kebaikan Tuhan, lalu menceritakannya. Oleh sebab itu saya sangat mendorong Bapak Ibu, El Shaddai bersaksi, itu adalah satu program di mana kita melatih diri kita, recounting God's victories. Kalau Bapak Ibu dengar kesaksian-kesaksian yang diberikan, mengingatkan kita kepada siapa? Tuhan. Perhatikan kalimat Daud. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Waktu dia hitung kembali, dia ceritakan kembali kemenangan itu. Dia mengingat siapa yang melakukannya. Bapak Ibu, waktu kita mengingat Tuhan, kita dapat fokus pada Tuhan. Kita dapat mengingat pertolongan Tuhan. Kalau yang Anda hitung hanya kegagalan, bukan berarti Anda gak boleh belajar dari kegagalan, boleh. Tapi kalau Anda hitung kegagalan, hitung dalam kekhawatiran, yang terjadi adalah kemudian kita justru teringat pada kegagalan, teringat pada kepahitan, keingat pada masa lalu dan kita tidak dapat lakukan apa-apa. Tapi hari ini belajar dari Daud, ketika kita menghitung, menceritakan kembali kemenangan Tuhan, itu akan mengingatkan kita kepada Tuhan. 1 Tawarik 16, Daud rupanya sudah sangat sering melakukan hal ini. Itu sebabnya 1 Tawarik 16 dalam sebuah nyanyiannya, dia pun mengajak kita untuk terus mengingat kebaikan Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat 12, saya bacakan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ayat 13, hai anak cucu Israel hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Ayat 14, dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ketika kita fokus pada Tuhan, ya, mengingat pertolongan-pertolongan itu mengingatkan kita kepada Tuhan yang punya kuasa atas seluruh bumi. Satu ayat lagi, Mazmur 9. Ada satu ajakan yang juga Daud lakukan. Ternyata ini menjadi satu kebiasaan dalam hidupnya untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Mazmur 9. Saya akan mengajak Bapak Ibu baca ayat 2 sampai 4 dan ayat 10. Mazmur 9 ayat 2 sampai 4 dan ayat 10. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Ketika dia ingat, dia hitung, dia ceritakan kebaikan Tuhan, itu mengingatkan dia kepada pribadi Tuhan sendiri. Ayat 10 berkata demikian, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita terus menghitung, ceritakan kembali kebaikan Tuhan, kita dapat diingatkan, dapat mengingatkan kita kepada pertolongan Tuhan. Saya ingin bagikan sedikit kesaksian saya. Kalau Bapak Ibu nanti lihat di layar ada gambar sebuah buku, itu agenda saya. Agenda yang saya bawa selama tahun 2020. Ya, kemana-mana saya bawa. Dan agenda itu mengingatkan saya bagaimana Tuhan telah menolong saya. Ada beberapa bagian yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat di layar, lembaran-lembaran yang sempat saya cuplik sedikit. Ada bagian-bagian di mana tertulis beberapa jadwal, ada bagian-bagian di mana tertulis beberapa peristiwa, ada bagian-bagian di mana saya menuliskan beberapa jadwal yang harus dilakukan, beberapa pengumuman-pengumuman di gereja. Saat saya menyiapkan renungan ini, saya berkata pada diri saya sendiri, saya harus lakukan yang sama. Jadi saya buka buku itu, lembaran demi lembaran, recounting God's victories. Tidak semua lembaran berisi hal-hal yang mudah. Ada lembaran-lembaran yang saya buka berisi daftar yang begitu panjang yang harus dikerjakan. Ada lembaran-lembaran yang berisi pengumuman-pengumuman yang mungkin kalau sekarang saya renungkan kembali, itu bukan satu hal yang mudah. Tapi saya bersyukur untuk kesempatan dapat recounting God's victories. Sungguh mengajar saya belajar bahwa ketika menghitung kembali dari lembar demi lembar yang sederhana, minggu-minggu ini sampai di lembar terakhir, masih ada beberapa hal yang harus dituliskan. Jadwal-jadwal yang harus diperiksa kembali. Tapi saya tahu, mengingatkan diri saya pribadi, kalau bisa sampai pada hari ini, di hari terakhir 2020. Semua hanya karena pertolongan Tuhan. Tidak akan pernah bisa tanpa Tuhan. Tidak akan pernah mampu tanpa Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mendorong Anda lakukan hal yang sama. Mungkin caranya tidak perlu sama dengan saya. Kita punya cara masing-masing. Tapi kumpulkan. Hitung kemenangan yang Tuhan sudah beri dalam hidupmu. Ceritakan itu. Karena dapat mengingatkan kita kepada Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, ketika kita recounting God's victories, kita menghitung, mengingat, menceritakan kembali. Kita bukan hanya dibawa untuk dapat mengingatkan kita kepada Tuhan. Tapi yang kedua, menguatkan kita untuk bertindak. Ya, sangat luar biasa kita melihat. Saya mengajak Bapak Ibu untuk baca kembali 1 Samuel 17. Ayat yang ke-37 tadi ya. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Sampai di situ. Bapak Ibu nanti bisa lihat di layar. Ada bagian yang saya beri tanda. Perhatikan kalimat pertama. Dia berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku. Tapi di kalimat berikutnya dia berkata, Dia akan melepaskan aku kembali. Sampai di situ saya bisa simpulkan. Dulu dia lepaskan aku dari cakar singa, dari beruang. Dia yang sama akan lepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Perhatikan kalimat ini. Dia telah lakukan itu. Dan dia akan lakukan lagi. Ketika kita recounting, menghitung, menceritakan kebaikan Tuhan. Kita bukan hanya diingatkan untuk mengingatkan kepada kita siapa Tuhan itu. Tapi yang kedua, menguatkan kita untuk bertindak.
Karena bagaimanapun juga tantangan ada di depan dan kita hidup di dalam dunia ini. Kita tidak bisa diam dan putus asa. Karena ketika kita berdiam, kita tidak lakukan apapun, kita akan dikalahkan oleh raksasa. Tapi Daud, ketika dia menghitung kembali kemenangan Tuhan, itu menguatkan dia untuk bertindak. Saat kita menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan, menghitung kemenangan-kemenangan dalam Tuhan, ada kekuatan yang baru untuk terus berharap kepada Tuhan. Mazmur 9, tadi kita sudah membaca, saya akan mengajak kita baca ayat 11. Mazmur 9, ayat 11. Saya bacakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, recounting God's victories bukan hanya mengingatkan kita tentang siapa Tuhan, tapi itu menguatkan kita untuk mengambil tindakan. Tentunya bukan tindakan yang sembarangan. Saya percaya Daud bukan asal berani maju begitu saja. Dia punya perhitungan yang sangat luar biasa. Dia tidak ambil hanya satu batu. Dia ambil 5 batu. Dan bukan batu yang sembarangan. Dia tidak bertindak sembarangan. Tetapi dia punya kekuatan untuk bertindak dengan hikmat dari Tuhan. Itu sebabnya dia kemudian berani menghadapi tantangan. Tidak melarikan diri dari tantangan. 1 Samuel 17, mari lihat. 1 Samuel 17. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat apa yang kemudian dilakukan oleh Daud. Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang ini. Perhatikan ayat 46, ada keyakinan iman yang luar biasa. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Perhatikan ayat 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Ayat 49, lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ayat 50, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Lihat kemenangannya. Recounting God's victories. Menguatkan dia untuk bertindak. Bukan tindakan yang sembarangan. Karena Daud tahu persis peperangannya adalah peperangan bersama Tuhan. Tuhan yang berperang bagi dia. Itu sebabnya dia tahu kalau ada kemenangan, itu kemenangan Tuhan di dalam dirinya. Waktu orang Filistin berlari untuk menyerbu dia. Perhatikan ayat 48. Daud menyongsongnya. Daud berani hadapi itu. Bapak, Ibu, Saudara.
Mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita harus ada di tahun 2021. Seperti apa itu datang kepada kita? Jangan takut, jangan menyerah, jangan putus asa. Recounting God's victories. Taruh di dalam dirimu. Ingat kemenangan-kemenangan. Hitung kemenangan-kemenangan yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Dia yang telah menolong engkau, Dia akan menolong engkau. Jangan taruh harapan pada yang lain. Masuki tahun yang baru dengan satu pengharapan hanya kepada Tuhan. Ayat terakhir saya ingin kita baca Mazmur 77. Ada dua pasal yang saya ingin kita baca. Mazmur 77. Hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, engkau duduk di rumahmu. Mungkin hanya dalam bilangan kecil bersama saudara-saudara, keluarga. Tapi lakukan, saya percaya tidak ada yang akan menghalangi kita untuk dapat juga lakukan hal yang sama dengan Daud. Dia menang menghadapi tantangan dan kemenangan yang sama dijanjikan bagi kita. Mazmur 77 ayat 12. Asaf pun memberikan catatan demikian. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, Saudara, taruh di dalam dirimu keyakinan yang sama. Aku akan ingat kebaikan Tuhan. Ada terlalu banyak kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan yang dilakukan di dalam kehidupan kita pribadi. Hitung, ingat, ceritakan. Bagi Bapak Ibu yang hari ini ada bersama dengan keluarga, suami, istri, atau dengan anak-anak, bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan bagi Bapak, Ibu, Saudara. Pakai kesempatan untuk recounting God's victories. Suami, ceritakan kemenangan Tuhan kepada istrimu. Istri, ceritakan kemenangan yang Tuhan kerjakan dalam dirimu kepada suami. Orang tua, ceritakan kemenangan-kemenangan Tuhan di dalam dirimu bagi anak-anak. Anak-anak, tidak mengapa engkau ceritakan kemenangan yang Tuhan kerjakan dalam dirimu kepada orang tua. Berbahagia kalau Anda diberi keluarga dan masih ada dalam keadaan yang lengkap. Ada satu kesempatan untuk ceritakan kemenangan Tuhan. Mazmur 78 ayat 1 sampai ayat 7. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sandengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Perhatikan ayat 4. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka.
supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakmu perlu dengar kemenangan Tuhan yang engkau alami, supaya mereka taruh kepercayaan mereka kepada Tuhan. Saya bersyukur hari ini ada bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara dalam kepercayaan kepada Tuhan. Salah satunya karena banyak mendengar kemenangan Tuhan yang diceritakan oleh orang tua saya. Hari ini memasuki tahun yang baru. Kiranya apa yang kita belajar dari Daud dapat mendorong kita. Recounting God's victories. Kemenangan yang Tuhan sudah berikan dulu, Dia tetap akan berikan besok. Dan sampai kapanpun ketika kita berharap dan percaya kepada Dia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Ibu yang ada bersama dengan keluarga, beri waktumu untuk kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur untuk banyak perbuatan yang Tuhan sudah berikan. Mungkin kita tidak bisa hitung semuanya sekaligus. Tetapi saya mendorong Bapak Ibu, recounting God's victories. Bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan. Biar itu mengingatkan kita akan kasih Tuhan. Dan menguatkan kita untuk terus bertindak menghadapi tahun yang baru. Dengan kekuatan dari Tuhan. Kemenangan yang sama Dia akan berikan kepada kita. Jangan gentar, jangan takut. Tangan Tuhan yang memberi engkau kemenangan, tangan yang sama akan memegang engkau untuk memperoleh kemenangan di tahun yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Dimanapun engkau berada, mari tundukkan kepalamu. Mungkin engkau baru bisa mengingat 1 atau 2 peristiwa. Kemenangan-kemenangan Tuhan dalam hidupmu, tidak mengapa. Berterima kasih untuk kemenangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tetapkan hatimu untuk tetap teguh dalam percaya kepada Dia. Kita akan dikuatkan, dimampukan, diberi kemenangan masuk ke tahun yang baru. Ucapkan syukur dalam doamu kepada Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah terjadi
kita akan menyambut tahun 2021. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, naikkan syukurmu, naikkan pujianmu kepada Tuhan, naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Engkau yang ada bersama-sama dengan keluargamu, ajak keluargamu untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Terima kasih kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Engkau baik Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk kemenangan-Mu. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mulia. Haleluya, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Layak Engkau dipuji, layak Engkau ditinggikan, layak Engkau disembah. Perbuatanmu ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah penyembahan kami, pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Ya masih kalau terima kasih untuk kemenangan-kemenangan-Mu yang luar biasa Tuhan. Engkau layak dipuji, layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, kami tidak akan takut untuk melangkah di tahun yang baru. Kami tidak akan takut. Kami tahu Engkau memegang tangan kami. Engkau memberi kami kemenangan oleh Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Terima kasih Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan melewati detik-detik perpindahan tahun dari 2020 ke 2021. Bapak Ibu yang ada bersama-sama dengan keluarga, engkau boleh bergandengan tangan, engkau boleh berdoa bersama-sama. Kita lewati tahun ini dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau mulia, layak disembah, layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disembah. Haleluya, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih untuk kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih untuk tangan-Mu yang tidak pernah melepaskan kami. Terima kasih untuk kemenangan-kemenangan yang kami sudah terima. Terima kasih untuk kemenangan-kemenangan yang Engkau sediakan di bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
namamu ditinggikan Tuhan. Biar namamu dipuji. Haleluya. Biar banyak orang mendengar tentang Engkau, tentang perbuatanmu yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk tahun yang baru yang Kau berikan buat kami. Kemurahan-Mu besar bagi kami Tuhan. Pakai hidup seluruh umat-umat-Mu untuk jadi pemberita kebenaran-Mu, pemberita kemenangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang dipuji, Engkau yang ditinggikan. Selamanya Tuhan, selamanya kami cinta Engkau Tuhan, kami cinta Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bapak Budi akan berdoa untuk kita semua. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan. Kami hanya bisa bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami boleh melewati tahun 2020. Itu semua karena kasih setia-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Karena pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang telah Engkau perbuat di dalam setiap kehidupan kami umat-umat-Mu. Engkau sudah menolong kami, menopang kami, menyembuhkan kami, memberkati kami, memelihara kami, sehingga kami boleh melewati tahun 2020 Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada di tahun yang baru ini, tahun 2021 ini. Kami percaya Tuhan, kalau di tahun 2020 Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah menopang kami, Engkau sudah memberikan kemenangan kepada kami. Di tahun yang baru ini pun Engkau Allah yang tidak berubah, Allah yang tetap menyertai kami, Allah yang tetap menopang kami, Allah yang terus menolong kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, baik kami hamba-hamba-Mu, kami pelayan-pelayan-Mu, kami seluruh sidang jemaat-Mu yang ada ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau menjalani tahun yang baru ini bersama dengan Engkau. Karena kami menyadari tanpa Engkau kami tidak mampu. Engkaulah yang memberi kemenangan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Biarlah di tahun 2021 ini Engkau memberkati bangsa kami ini Tuhan. Ada banyak persoalan yang terjadi di bangsa kami ini. Kami memohon kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati bangsa kami ini. Berkati perekonomian bangsa kami ini Tuhan. Berikan keamanan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan.
Berkati setiap pemimpin bangsa kami ini. Baik pemimpin di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kota madya, kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT RW. Tuhan memberkati setiap pemimpin bangsa kami ini. Berikan hikmat yang dari Engkau, berikan kebijaksanaan yang dari Engkau, berikan kemampuan sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya Engkaulah sumber pengharapan kami, hanya Engkaulah sumber kekuatan kami, hanya Engkaulah sumber kemenangan kami, Tuhan. Kami tidak akan melupakan segala kebaikan-Mu. Kami akan selalu mengingat segala perbuatan-Mu yang ajaib, segala pertolongan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, roh kami, jiwa kami, tubuh kami. Kami mau berjalan terus bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus dalam hidupmu. Kita bersyukur untuk tahun yang baru. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku terima dengan iman kemenangan di dalam Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku
ada di dalam hidup kami. Kami tahu kami ada di tahun yang baru dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami berani melangkah. Di langkah kami adalah langkah-langkah yang dituntun oleh Tuhan. Langkah-langkah yang bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya kemenangan Tuhan menjadi bagian hidup kami. Kami sekali lagi berdoa, berkati keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Tuhan, beri kami kemenangan dalam iman kami. Jadi umat-umat Tuhan yang cinta Tuhan, cinta firman Tuhan, cinta untuk mencari wajah Tuhan di dalam doa. Dan kami sungguh-sungguh jadi umat-umat Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Bangkitkan gerejamu ini Tuhan, bangunkan gerejamu ini Tuhan. Jadi umat-umat Tuhan yang bertumbuh kuat di dalam Tuhan, yang sungguh mengenal Engkau, yang sungguh mengasihi Engkau. Dan biarlah kemenangan-kemenangan Tuhan jadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, kiranya berkat dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kekuatan kemenangan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Kami mau tetap dalam iman yang teguh kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anak-Nya. Di dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha kita tetap setia kepada Tuhan. Sampai berjumpa dengan Dia di dalam kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, mari katakan amin. Kepada seluruh jemaat GBDI El Shaddai Magelang, saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tetap semangat, tetap kuat, dan tetap bertumbuh di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru 2021 untuk jemaat GBDI El Shaddai Magelang. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap setia untuk mengiringi Tuhan Yesus. Selamat tahun baru 2021 untuk jemaat GBDI El Shaddai Magelang. Kiranya damai sejahtera dan sukacita terus melingkupi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru 2021 untuk jemaat GBDI El Shaddai Magelang. Kiranya sukacita dan kekuatan dari Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru untuk keluarga besar GBDI El Shaddai Magelang. Tetap semangat dan bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru bagi seluruh jemaat GBDI El Shaddai Magelang. Kiranya di tahun ini kita tetap ada di dalam kendali Allah, kita terus bertumbuh di dalam iman. Biarlah kita semakin kuat dan terus setia mengiring Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru untuk keluarga besar GBDI El Shaddai Magelang. Tetap semangat, tetap sukacita karena ada pengharapan baru di tahun baru ini. Tuhan Yesus memberkati. Bro, selamat tahun baru bro. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Semangat, kuat, bertumbuh dalam iman. Yes.